Halo semua, jadi hari ini saya Luh Eka Lena Dewi akan menceritakan sebuah cerita rakyat dengan judul Kodok Angkuh. Nah, sebelum itu mari perkenalkan diri. Jadi saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas kelas C Denpasar semester 6 dengan NIM 211171110. Nah, jadi kita mulai saja. Nah, jadi di sebuah sudut gelap di taman yang tropis yang indah dan harum dengan aroma bunga frangipani, dahulu kala ada seekor kodok jahat dan kasar. Nah, namanya itu Gobrak, dan dia adalah kodok yang sangat jelek. Dia memiliki tubuh yang gemuk, kaki pendek, dan kulit yang kasar dan berjerawat. Nah, sebagian besar waktu Gobrak hanya duduk di bawah batu-batu, mengedipkan matanya dengan angkuh. Kadang-kadang dia akan mengeluarkan suara raungan yang dalam mengganggu ketenangan taman. Sesekali dengan pertunjukan penting diri yang besar, dia akan menyeringai seperti binatang yang kebetulan lewat dan menelan udara dengan suara keras. Tubuhnya kemudian menjadi begitu besar dan bulat sehingga tampaknya siap meledak. Nah, Gobrak melakukan ini karena dia memiliki pendapat sangat tinggi tentang dirinya sendiri. Seperti dia adalah seorang yang angkuh, dia merasa jauh lebih unggul daripada cacing tanah yang merayap di dalam tanah. Dia menganggap dirinya lebih baik dari belalang yang berkicau riang saat matahari terbenam. Nah, dia mempercayai dirinya lebih baik dari laba-laba hitam dan kuning yang menganyam jaring rumit di antara pohon-pohon palem. Di atas semua itu, Gobrak menganggap dirinya lebih berbakat, lebih berkelas, dan lebih penting daripada sekelompok katak yang berkumpul setiap hari di dalam kolam taman itu. Nah, jadi kata-kata lembut ini sama sekali tidak seperti Gobrak. Jadi mereka berwarna hijau terang dan memiliki mata besar yang cantik. Setiap hari mereka menetap di daun teratai besar di kolam dan menyanyikan pada suara yang merdu dan menghibur semua makhluk lain di taman itu. Nah, jadi tetapi begitu mereka mulai bernyanyi, suara berisik yang mengganggu datang dari tempat tinggal Gobrak. Gobrak! Dia akan mulai dengan suara yang keras dan melanjutkan. Seperti timur adalah timur dan barat adalah barat. Aku yang terbesar dan aku yang terbaik. Setelah mengatakan itu, Gobrak akan menggelembungkan dirinya sendiri, terlihat sangat puas dengan dirinya sendiri dan mengulangi pantunnya berulang-ulang. Nah, sangat mengganggu kata-kata kecil di sekitar sana. Mereka mencoba mengabaikan Gobrak dan melanjutkan menyanyi, tetapi raungan mengerikannya hanya semakin keras dan mengganggu hingga mereka bahkan tidak bisa mendengar suara mereka sendiri. Kemudian mereka mencoba ke sudut yang jauh di taman, tetapi kebisingan Gobrak masih terdengar melalui udara dan mengganggu mereka. Kemudian mereka mencoba menunggu sampai Gobrak tertidur. Tetapi entah bagaimana dia selalu terbangun, mengaum lebih keras dari sebelumnya. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa melarikan diri dari kehadiran bisingnya. Lalu salah satu kata mengatakan, sesuatu harus dilakukan. Kita tidak bisa melanjutkan nyanyian kita lagi. Kita harus mencari tempat lain untuk tinggal. Kata-kata lain terkejut dalam ketakutan.
Mereka mencintai taman mereka dengan bunga-bunga yang indah, berwarna-warni dan tanaman yang harum, dan yang paling penting, teman-teman mereka yang tinggal di sana bersama mereka. Tetapi apa yang mereka bisa lakukan? Jadi kata-kata sepakat bahwa mereka harus mencari rumah baru. 3 kakak tua rela pergi mencari, dan mereka pergi melompat keluar dari taman dan memasuki dunia yang luas. Trio itu melalui rumput tinggi melompat di sebelah sawah dan melintasi selokan di sisinya dan melewati halaman kuil sampai mereka tiba di tepi sebuah sungai berlumpur. Sungai itu tampak seperti tempat yang sempurna, jadi mereka semua melompat ke dalam air untuk mendinginkan tubuh kecil mereka yang panas. Setelah bermain di air yang terasa seperti berjam-jam, Katak itu memanjat ke sebuah pulau kecil di tengah sungai dan duduk di bawah sinar matahari, menyatakan kesenangan mereka dalam serangkaian raungan mereka cukup parah. Nah, saat mereka hampir terlelap dalam tidur, pulau di bawah mereka tiba-tiba bergerak. Itu naik ke udara dan mereka terjatuh ke dalam air. Gelombang besar dan arus yang berputar-putar mengacaukan mereka ke sana kemari, menyelam dengan cepat. Kata-kata itu berenang secepat yang mereka bisa sampai mereka mencapai gumpalan rumput di air dangkal di dekat tepi. Bergelantungan pada batang-batang satu sama lain, kata-kata itu melihat keluar, mundur ketakutan melihat apa yang mereka lihat di depan mereka. Pulau tempat mereka duduk dan bernyanyi yang baru saja berubah, sekarang berubah menjadi monster yang sangat besar dan berjalan lambat, seperti yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Monster itu mengangkat kepala besar, tanduknya melengkung tinggi ke langit, itu menatap mereka. Kuku belah raksasa mendarat di tengah mereka, dan kemudian yang lain, dan gelombang air besar mencuci mereka dan menyapu mereka ke tepi. Karena terguncang oleh ketakutan, kata-kata itu tidak kehilangan waktu untuk melompat secepat mungkin dari tempat yang mengerikan itu dan bergegas kembali melintasi halaman, melewati selokan, melalui rumput tinggi, dan akhirnya melalui gerbang menuju kedamaian relatif rumah taman mereka. Kata-kata lain pun terkejut melihat betapa terguncang dan ketakutan trio itu, dan bertanya cemas apa yang terjadi. Ketika mereka mulai bercerita, semua orang tidak bisa memperhatikan bagaimana Gobrak mendekati untuk mendengarkan juga. Kami bertemu dengan monster, terbata-bata salah satu petualang akhirnya. Apa maksudmu monster? Seru salah satu yang lain. Sebuah monster menakutkan, lebih besar dari apapun yang pernah kita lihat, lebih besar dari sebuah rumah, lebih besar dari... Sebelum bisa selesai mengatakan itu, Gobrak berteriak, lebih besar dari saya? Mustahil. Apakah kalian tidak tahu bahwa tidak ada binatang yang lebih besar dari saya? Untuk membuktikan argumennya, Gobrak menggelembungkan dirinya sendiri dan menjerit, seperti timur dan timur, barat dan barat. Aku yang terbesar, aku yang terbaik. Dia menelan satu jepitan udara besar lagi dan mendorong dada berjerawatnya keluar. Nah, lihat apa yang saya maksud, katanya. Gemetar di depan mereka, tapi kata-kata tahu bahwa Gobrak bukan hal terbesar di bumi. Monster yang mereka lihat itu jauh lebih besar. Kenapa monster di luar sana jauh lebih jahat dari kamu? Kata salah satu kata kecil.
Dia adalah hal paling jahat yang pernah saya lihat. Omong kosong, gobrak merau. Apakah kalian tidak tahu bahwa tidak ada binatang yang lebih jahat dari saya? Seperti timur adalah timur, barat adalah barat. Aku yang terbesar dan aku yang terbaik. Dan dia membesarkan dirinya sendiri lagi, 2 kali lebih besar. Itu tidak benar, kata-kata itu dengan nada tinggi. Monster itu jauh lebih jelek dari kamu. Itu terlalu banyak bagi gobrak. Tidak ada binatang yang lebih jelek dari saya. Seperti timur adalah timur, barat adalah barat. Aku yang terbesar dan aku yang terbaik, teriaknya. Dan menggelembungkan dirinya sendiri lagi. Dia membesar seperti sebuah tong. Kata-kata itu serempak. Monster itu jauh lebih menakutkan darimu. Omong kosong mutlak. Gobrak yang kini sudah benar-benar marah dan sebesar rumah itu meledak lagi. Seperti timur dan timur barat dan barat. Dia mulai, lalu dia semakin membesar dan semakin membesar dan semakin besar dan semakin besar. Tiba-tiba dia pecah. Oh, kata salah satu katak. Si kodok angkuh yang tua. Saya pikir dia benar-benar sangat besar kali. Dan kemudian ada keheningan di taman itu. Kata-kata itu kembali ke daun teratai mereka dan menyanyikan dengan merdu kedamaian kembali merajalela di bawah pohon Frangipani. Meskipun mereka tidak bisa memikirkan bahwa mereka benar-benar menjadikan gobrak yang tua, si kodok tua yang bodoh. Nah, jadi itu akhir dari cerita. Karena gobrak si kodok yang angkuh, dengan keangkuhannya sendiri dia menghancurkan dirinya sendiri. Jadi itu saja ceritanya yang bisa saya ceritakan. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyimak.